Terima kasih masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Di tengah kondisinya yang jauh dari kecukupan, Ibda Yunus Laba Kanit Harta, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Nusa Tenggara Timur, tak pernah berhenti mengayomi dan memberikan perhatian kepada anak-anak asuhnya di panti asuhan generasi pengubah. Untuk membiayai hidup mereka, Ibda Yunus Laba rela bekerja tambahan untuk mencukupi biaya operasional panti asuhannya. Meski kondisinya jauh dari kecukupan, Ibda Yunus Laba tak pernah berpikir untuk berhenti menghidupi puluhan anak asuhnya. Ia kerap berpikir keras menghidupi dan menyekolahkan anak yatim piatu, anak terlantar dan anak kurang mampu. Bersama sang istri, Ibda Yunus Laba mendirikan panti asuhan bernama Generasi Pengubah. Panti ini memiliki visi sebagai lembaga kemanusiaan yang memanusiakan mereka yang hilang harapan dengan fondasi iman, pengharapan, dan kasih. Sadar akan besarnya kebutuhan operasional panti asuhannya, tanpa rasa gengsi, Ibda Yunus mencari penghasilan tambahan usai berdinas di kepolisian. Ia bekerja sebagai Chief Security di sebuah sekolah dan perusahaan. Di tengah banyaknya tantangan, Ibda Yunus tak pernah gentar. Dukungan dari istri dan 4 anaknya, juga anak-anak asuh, membuatnya semangat untuk tetap berjuang. Apalagi setiap tahun, jumlah anak asuhnya kian bertambah. Niat baik tak selalu mendapat dukungan. Ibda Yunus Laba mengaku sempat mendapat penolakan dari keluarga ketika hendak membangun panti asuhan. Namun dengan gaji terbatas sebagai seorang polisi, Ibda Yunus Laba berhasil membangun panti asuhan yang didirikannya pada 2017 lalu. Sejak kecil, Ibda Yunus pernah mengalami masa sulit dan harus ditinggal di panti asuhan. Usai lulus sekolah polisi, Ibda Yunus Laba mengizinkan beberapa anak untuk tinggal bersama di rumah pribadinya dan membiayai sekolah mereka. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu Saudara semua, sehingga kita lebih banyak menyelamatkan generasi yang ada di bawah kita, membutuhkan pertolongan yang hilang harapan. Kita bergandengan tangan, pasti bisa untuk NTB. Mereka hadir di masa mendatang, mereka membangun. Latar belakang kisah ini yang membuat Ibda Yunus, anggota Polda Nusa Tenggara Timur, memutuskan untuk membangun panti asuhan di Kelurahan Belo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengalamannya menjalani masa kecil di panti asuhan menjadi salah satu motivasi untuk berkarya dan membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Ibda Yunus merasa bersyukur mendapat banyak dukungan dari Kapolda Nusa Tenggara Timur dan pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Bantuan kerap diberikan kepada anak-anak panti asuhannya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjuangan Ibda Yunus Laba Kanit Harta, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghidupi anak-anak di panti asuhan generasi pengubah. Kali ini kita telah terhubung dengan Ibda Yunus Laba. Selamat siang, Pak Yunus. Siang, Bu. Baik, Pak Yunus membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu di panti asuhan. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan giat tersebut? Baik, Bu. Jadi yang melatar belakangi sampai adanya panti asuhan yang membina hari ini kurang lebih 114 orang anak. Karena saya juga seperti tadi yang sudah ditayangkan bahwa pernah hidup di lingkungan panti asuhan masa kecil, masih di pernah di panti asuhan, dan terasa sulitnya bagaimana hidup dari tengah-tengah keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang disebut sebagai yatim piatu. Itu yang mendorong saya, ternyata bukan hanya saya sendiri yang mengalami hal demikian, tetapi masih banyak anak-anak atau generasi yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang kebetulan daerah Nusa Tenggara Timur adalah daerah kepulauan yang dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa jangkau seutuhnya atau sepenuhnya, sehingga saya merasa terpanggil untuk saya bisa lakukan apa yang bisa saya lakukan. Awal 2006 setelah saya menikah dengan istri saya mengizinkan beberapa anak-anak yang benar-benar mereka adalah orang-orang yang tidak bisa hidup atau tidak bisa sekolah, sehingga saya izinkan mereka tinggal bersama saya.
awal itu 7 orang anak saya sekolahkan. Begitu tahun berjalan, justru jumlah mereka bukannya menurun, namun dia bertambah. Sehingga saya memutuskan untuk ya sudah saya bekerja. Awalnya tidak terpikir untuk harus membuat panti asuhan. Saya menolong mereka, tetapi justru malah mengalami kesulitan demi kesulitan karena jumlah mereka yang semakin hari semakin bertambah. Yang sampai dengan 2014 jumlah mereka 24 orang anak, sehingga saya memutuskan untuk bekerja di luar tugas saya sebagai seorang anggota Polri. Saya bekerja pertama sebelum saya bekerja di salah satu sekolah, saya bekerja di Lipo Plaza Kupang sebagai Chief Security. Di sana saya mendapatkan penghasilan untuk menopang dapur mereka. Seperti itu, Pak, Ibu. Sampai harus mencari pekerjaan tambahan ya Pak dalam mendirikan panti asuhan. Biaya yang dikeluarkan berasal dari mana saja Pak? Apakah dari uang pribadi Anda tadi sudah pasti ya Pak? Dan tentu apakah ada bantuan dari pihak-pihak lain juga? Untuk bicara kalau bantuan untuk sementara terus terang saya harus jujur bahwa masih 90% dari saya sendiri yang harus berjuang dari 90%. Yang sampai hari ini kalau dari pemerintah belum ada bantuan yang secara langsung atau bantuan fisik bangunan tidak ada. Untuk bangunan yang berdiri masih 90% adalah hasil keringat saya sendiri. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Panti asuhan yang Anda dirikan ini bernama Generasi Pengubah. Adakah makna dari nama tersebut, Pak? Generasi Pengubah itu terus terang bahwa terkesan panti asuhan itu yang saya lihat ya di lapangan itu seperti ya namanya anak-anak panti. Mereka anak-anak yatim piatu. Yang penting sekedar sekolah. Nah, itu yang membuat saya sedikit merasa terus terang saya tidak terima dengan pola seperti itu, sehingga saya menampung anak-anak itu. Saya memberi nama panti asuhan itu Panti Asuhan Generasi Pengubah, dan terbukti hari ini mereka sudah yang dibina benar-benar kami pendampingannya secara melekat, sehingga hari ini 2 orang anak dari Panti Asuhan Generasi Pengubah sudah kuliah di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Nah, lalu 2 orang anak kuliah juga di Politeknik Kementerian Perikanan dan Kelautan Kupang. Itu beasiswa Pak, semuanya Pak? Itu semuanya beasiswa. Saya dorong dengan surat dari lembaga. Saya menjelaskan bahwa mereka benar-benar anak-anak yang perlu dibantu, tetapi kami juga tidak sekedar mendorong mereka, tetapi kami mempersiapkan akademisnya. Dari sisi SDM-nya kami benar-benar memperhatikan sehingga anak itu juga tidak sekedar kita minta bantuan, tetapi kemampuan anak tidak ada. Tetapi kami benar-benar mempersiapkan sehingga anak-anak yang masuk ke sana tuh benar-benar berprestasi. Seperti itu, Bu. Luar biasa Pak, salut kami kepada Anda. Kemudian juga ini kami mendapatkan informasi Anda dibantu oleh istri ya Pak. Dan bisa diceritakan bagaimana istri membantu selama Bapak merawat anak-anak di panti asuhan. Nah, siap Bu. Jadi memang awal saya rencana mau buat panti asuhan, istri rasa ragu karena mungkin ya istri melihat dari finansial atau dari gaji yang memang sangat serba tidak cukup atau kurang. Tidak mungkin menampung anak sekian banyak. Lalu saya bilang ya kita jalan saja, pasti Tuhan punya cara untuk menolong anak-anak ini. Seperti itu, Bu. Jadi akhirnya kami yang tadinya tidak rencana membuat panti asuhan, akhirnya di 2017 kami juga sepakat untuk mendirikan lembaga yang diberikan nama Yayasan Elroy Kanaan Kupang, Panti Asuhan Generasi Pengubah. Bisa diceritakan Pak latar belakang ekonomi atau keluarga anak-anak di panti asuhan seperti apa di sana Pak? Jadi terus terang bahwa latar belakang anak-anak ini sebagian besar itu yatim piatu dan kurang mampu, bahkan anak terlantar. Jadi bervariasi mereka latar belakangnya, sehingga kami benar-benar hadir sebagai
orang tua yang benar-benar mereka merasakan seperti orang tua kandung, sehingga mereka juga tidak merasa bahwa ini mereka seperti anak-anak pungutan atau apa, tetapi mereka merasakan layaknya anak kandung, orang tua kandung, anak terhadap orang tua terhadap anak kandung, seperti itu, sehingga mereka dari semua sisi, dari sisi pendidikan, dari sisi kehidupan seperti layaknya anak-anak yang punya orang tua, itu mereka rasakan seperti itu. Sampai hari ini, Desember 2023, sudah berapa anak-anak yang ada di panti asuhan generasi pengubah? Jumlah mereka sampai hari ini 114 dan di asrama sendiri kurang lebih 96. Lebih dari itu mereka kuliah di luar. Ya, ada di Jakarta 4 orang, 2-nya di STT Ekumene Jakarta, 2-nya di Universitas Pelita Harapan Jakarta, Tangerang Jakarta, dan 2-nya di Politeknik Kementerian Kelautan dan Perikanan Kupang. Sehingga mereka semua diasramakan, sehingga di dalam sendiri ada 96 orang anak. Lebih dari itu ada beberapa, 2 atau 3 itu juga sudah mau siap wisuda, sehingga saya keluarkan mereka dari asrama, karena asrama tidak menampung. Asrama yang saya bangun ya terus terang masih sendiri, jadi masih kesulitan, sehingga 2-nya yang saya keluarkan seperti itu. Anda mendapatkan dukungan dari Kapolda NTT dan pejabat utama Polda NTT. Bisa diceritakan Pak, bantuan seperti apa yang mereka berikan? Ya, khusus Bapak Kapolda NTT, Bapak Dr. Handus, Irjen Pol Dr. Handus Joni Asadoma, SIKM Hum, ya hati seorang pemimpin, seorang bapak yang begitu luar biasa. Peduli terhadap kami, khususnya terhadap saya, sehingga beliau berjuang untuk saya bisa mendapatkan sekolah. Terlepas dari itu, beliau juga adalah satu-satunya donatur yang setiap bulan antar beras dan keperluan lainnya. Berasnya lumayan banyak, lumayan membantu karena 100 kilo beras dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu rutin sebagai donatur tetap. Lalu bantuan-bantuan lain, gedung juga beliau juga yang bantu seng, bantu juga besi, semen yang saya minta bantuan, dan juga tak lupa juga mantan Kapolda NTT Bapak Irjen Pol Setio Budianto, SHMH, yang waktu menjabat juga beliau membantu bangunan juga. Jadi 2 orang tokoh ini atau orang-orang sebagai pemimpin yang sudah seperti orang tua sendiri, mereka memperhatikan, terus terang bahwa kadang air mata saya jatuh dalam hati saya, orang tua yang begitu luar biasa memperhatikan. Sehingga sampai hari ini Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Dr. Joni Asadoma, SHM Hum, yang terus memperhatikan dan terus membimbing, dan zamannya beliau dorong saya untuk bisa mendapatkan kuota khusus dari Bapak Kapolri untuk boleh ambil SIP Angkatan 52 kemarin, dan baru selesai dan penempatan di Direktorat Tahati Polda NTT. Seperti itu, Bu. Mengharukan sekali, Pak Yunus di sana dikelilingi dengan orang-orang yang baik hingga akhirnya bisa mendapatkan donatur tetap dan juga bisa melanjutkan pendidikan tadi ke SIP. Dan untuk kedepannya, Pak, apa rencana yang akan Anda lakukan kepada anak-anak panti tersebut? Ya, mohon izin Bu, jadi mungkin ini yang paling penting rencana saya, karena jumlah mereka banyak Bu. Sebenarnya bukan hanya 114 orang anak, tetapi jumlah mereka bisa lebih dari 200-300 anak yang bisa saya bantu. Tetapi lagi-lagi berbicara tentang sekolah, tempat yang harus saya siapkan, sehingga rencana saya ke depan itu membangun tahun 2024 itu membangun sekolah khususnya SD dan SMP bagi anak-anak yatim piatu. Karena kenapa saya harus bangun sekolah? Hampir setiap tahun saya membawa map keliling-keliling sekolah untuk meminta bantuan, dan terus terang bahwa sebagai manusia saya juga jenuh dan malu, sehingga keputusan yang saya ambil adalah mau tidak mau, sulit apapun, saya harus membangun sekolah untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, anak-anak yang benar-benar kurang mampu atau tak terjangkau. Seperti itu, Bu. Amin, amin. Semoga terwujud. Dan terakhir, Pak Yunus, pesan apa yang ingin Anda sampaikan tentang berbagi dan membantu antar sesama?
Ya, pesan saya adalah kalau kita mau berbagi bukan berarti menunggu kaya atau menunggu finansial kita lebih dari cukup. Berbagilah dari kekurangan kita. Itulah yang membuat kita itu benar-benar, oh ternyata dari kekurangan kita itu Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Seperti itu, Bu. Jadi uh, mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang melihat atau menonton kegiatan hari ini dari presisi TV Polri, ini mungkin ada yang tergerak. Mari kita sama-sama membangun. Karena panti asuhan yang saya bangun ini terus terang bahwa yang menjadi remote control adalah transparan. Jadi saya tidak akan tertutup apapun karena saya mau nyaman. Saya tidak mau ditanya terlalu banyak ada pertanyaan yang akhirnya menjebak. Sebab itu di sini semua transparan dari semua sisi, dari sisi keuangan, makan, minum, pakai dan semuanya terbuka. Jadi semua orang berhak intervensi, cari tahu seperti apa. Jadi tidak ada tertutup untuk orang-orang tertentu, tidak ada. Jadi semuanya terbuka. Mungkin ada Bapak Ibu yang menonton, mohon mungkin bisa kita berbagi dari kekurangan kita. Itu mungkin pesan yang saya mau sampaikan. Terima kasih Ibda Yunus Laba, Kanit Harta, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Nusa Tenggara Timur sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi Bu, Tuhan berkati. Ya, hormat. Selanjutnya Bribka Wahid Baidlowi, Babin Kamtimas Desa Pengkol, Polsek Penawangan, Polres Grobogan Polda Jawa Tengah membantu anak-anak kurang mampu untuk melakukan kitan gratis serta memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.